warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu perulangan, perulangan sederhana, perulangan kombinasi, dan collection. Jadi, apa itu perulangan? Pada video sebelumnya, kita juga sudah membahas tentang perulangan. Jadi, perulangan adalah instruksi yang digunakan untuk menjalankan suatu blok kode berulang kali hingga suatu kondisi terpenuhi. Jadi pada Python, perulangan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada for loop dan yang kedua ada while loop. Perulangan sederhana. Perulangan sederhana yang pertama ada for loop. For loop digunakan ketika kita ingin mengulang sebanyak nilai tertentu. Nah, di sini kita akan masuk pada contoh yang pertama yaitu for loop. Jadi kalau kita run, hasilnya adalah perulangan dari, karena di sini kita masukkan range-nya 5, maka perulangannya itu dari 0 hingga 4. Dan ini ada satu lagi, range-nya itu dimulai dari 1 di antara 10 dan kecuali angka 2, maka hasilnya 1, 3, 5, 7, 9. Lalu yang kedua ada while loop. While loop akan terus berjalan selama kondisi bernilai 1. Contohnya di sini kita akan melanjutkan contoh pada while loop. Jadi apabila kita run codingnya, hasilnya adalah nilai X sama dengan 1, karena X sama dengan 1. While X kecil dari sama dengan 5, maka print X sama dengan, berarti itu dimulai dari 1 sampai angka 5. Selanjutnya ada perulangan kombinasi. Perulangan kombinasi berarti loop di dalam loop atau menggabungkan looping dengan kondisi dan koleksi data. Perulangan kombinasi ada 3. Yang pertama is the loop. Kedua, perulangan tambah dengan kondisi. Dan yang ketiga, perulangan tambah dengan collection. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh miss the loop. Jadi di sini ada 3 buah contoh. Nah, pertama print pola bintang. Karena range-nya 6 dan range I-nya 6 dan J juga 6, maka hasilnya seperti ini. Dan yang contoh kedua untuk ukuran matriks, kita masukkan misalnya ukurannya adalah 4. Hasilnya akan seperti ini. Dan yang ini contoh listed loop pada while, hasilnya adalah ini. Jadi kita masuk ke contoh dari ketiganya. Kita masuk pada contoh loop plus function. Di print bilangan genap 0 space 10. Range-nya ada 11. Dan apabila kita run, hasilnya adalah bilangan genap antara 0 sampai 10, yaitu karena dimulai dari 0, jadi 0-nya ditulis 2, 4, 6, 8, dan 10. Selanjutnya kita masuk ke bagian collection. Jadi apa itu collection? Collection adalah kumpulan data yang disimpan dalam satu variabel yang bertujuan agar kita dapat mengelola banyak data sekaligus, bukan satu persatu. Jadi collection terbagi menjadi 4. Yang pertama ada list. List itu dapat diubah bersifat mutable dan dapat berisi berbagai tipe data. Yang kedua ada tuple. Tuple sifatnya tidak bisa diubah atau immutable dan
Tupel itu cepat dan aman karena datanya tidak dapat diganti. Yang ketiga ada set. Set tidak memiliki indeks, tidak menyimpan data duplikat. Yang keempat ada dictionary. Dictionary biasanya menyimpan data dalam bentuk pasangan key or value. Kita masuk ke contohnya. Kita masuk ke contoh collection yang pertama, yaitu list. Apabila kita run, hasilnya adalah list buah, apel, mangga, jeruk, dan pisang. Hasilnya adalah seperti ini. Kita masuk pada contoh collection yang kedua, yaitu apel. Karena apel ini sifatnya tidak bisa dirubah. Jadi kalau misalkan hasilnya adalah datanya adalah Andi 2 bulan dan Jakarta. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh collection bagian set. Sarannya adalah karena di sini set itu adalah angka yang tidak ada duplikatnya, jadi 1, 2, 2, 3, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 26, 26, 20, 12, 12, 13, 5, 4, 4, 5. Jadi angka-angka yang duplikat atau berulang ini pada set tidak akan ditulis ulang. Hasilnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20, dan 26. Duplikatnya tidak dituliskan. Yang terakhir ada dictionary. Jadi pada dictionary ini kita menggunakan key of and value untuk memasukkan datanya. Jadi hasilnya seperti ini. Data mahasiswa, nama sama dengan Siti, NIM 12345, jurusan informatika. Di sini key-nya itu berupa sama dengan, mana akan diletakkan di bagian nama sama dengan Siti, NIM sama dengan 12345, jurusan sama dengan informatika. Key-nya adalah nama, NIM, dan jurusan. Selanjutnya, di sini ada penerapan collection dan perulangan. Yang pertama ada log list, log plus apel, log plus set, dan log plus dictionary. Contoh codingannya di sini kita akan mencoba bagaimana hasil dari perulangan yang ditambahkan dengan collection. Ini ada loop plus list, loop apel, loop and set, dan loop and dictionary. Jadi hasil dari keempat collection ini dengan ditambahkan loop adalah seperti ini contoh. Terakhir, di sini kita akan mengetes bagaimana jika seluruh dari bagian perulangan dan collection itu berada dalam satu kasus. Seperti terakhir kita lanjut ke dalam kasus di mana semua jenis dari loop dan collection ini digabungkan dalam satu program atau kasus. Ini ada list, percent, dictionary, dan ini hasilnya. Ini inputnya dan ini outputnya. Hasilnya apel warna merah, kuning, hijau, 1, 2, 3, 4, 5. Ini dictionary produk
laptop sebentar. Baik, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.